KRI Bima Suci akhirnya tiba di Kota Tarakan sekira pukul 8:30 waktu Indonesia Tengah pada Kamis 16 September hari ini. KRI Bima Suci bersandar sekira pukul 8:40 di Pelabuhan Lantamal 13, Mamburungan, Kota Tarakan. Kedatangan KRI Bima Suci bernomor lambung 945 dalam rangka membawa taruna dan taruni akademik Angkatan Laut AL yang berlayar mengelilingi seluruh wilayah di Indonesia. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Kaltara, ada Andi Pausiah yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Andi. Ya, halo rekan Firda. Andi, bisa Anda jelaskan, diceritakan mungkin dalam rangka apa kedatangan KRI Bima Suci ke Kota Tarakan ini? Ya, baik rekan Firda, selamat sore Tribuner. Saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, dapat saya sampaikan KRI Bima Suci tiba di Kota Tarakan sekitar pukul 8.30 WITA pagi tadi dan sudah bersandar di dermaga Pelabuhan Lantamal Mamburungan di Kota Tarakan. Dan disambut oleh jajaran pimpinan Lantamal serta dari unsur Forkopimda serta Wakil Wali Kota Tarakan. Adapun kedatangan KRI Bima Suci ini dalam rangka membawa taruna dan taruni Akademi Angkatan Laut yang berlayar mengelilingi Indonesia. Pelayaran operasi KRI Bima Suci ini dilaksanakan dalam rangka mendukung latihan praktik Kartika Jala Krida, taruna-taruni Akademi Angkatan Laut untuk tingkat ketiga Angkatan ke-68 tahun ini, dan dijadwalkan berlayar selama 99 hari berkeliling Nusantara. Untuk kedatangan KRI Bima Suci pagi tadi disambut langsung dengan prosesi tepung tawar, di mana prosesi ini memang biasa dilakukan oleh masyarakat Tidung di pesisir Kota Tarakan. Tradisi ini juga bagi mereka dimaksudkan bagi mereka yang memang baru tiba di Kota Tarakan, tiba di tempat yang belum pernah mereka datangi sebelumnya sebagai bentuk salam permisi kepada pemilik tempat. Demikian Firda. Lantas Andi, mungkin bisa Anda ceritakan KRI Bima Suci ini selama ini berlayar kemana saja dan ditugaskan apa saja? Dan kemudian nanti dari Tarakan akan berlayar ke mana lagi, Andi? Ya, baik rekan Firda, sebelum saya jelaskan rutenya kemana saja selama ini, saya jelaskan sedikit sejarah KRI Bima Suci. KRI Bima Suci bernomor lambung 945 ini mulai dibuat di tahun 2016 lalu di galangan kapal Freyr Shipyard di Vigo, Spanyol, dan diluncurkan atau dilaunching pada tanggal 18 September 2017 lalu. KRI Bima Suci memiliki panjang sekitar 111,20 meter dengan lebar sekitar 13,65 meter dan memiliki kecepatan 12 knot dengan mesin dan 15 knot dengan layar. KRI Bima Suci ini untuk diketahui merupakan kapal layar latih yang menggantikan kapal legendaris KRI Dewa Ruci yang sudah beroperasi sejak 1953 tahun lalu. Dalam rute pelayarannya sendiri, keistimewaan dari KRI Bima Suci ini terletak pada instrumen navigasi pelayarannya yang lebih canggih. Kemudian juga ada instrumen pemurnian air laut dan begitu juga alat komunikasi dan data digitalnya. Dikatakan Laksamana Pertama TNI Rudi Aviantara, Wakil Gubernur Akademi Angkatan Laut yang turut menyambut kedatangan KRI Bima Suci pagi tadi, memang kapal KRI Bima Suci ini masuk dalam kapal layar latih Akademi Angkatan Laut di bawah komando Koarmada 2 Surabaya. KRI Bima Suci ini dikomandani langsung oleh Letkol Laut Pelaut Waluyo dan tahun ini membawa 88 taruna untuk tingkat 3 Angkatan ke-68. Untuk pelayarannya sendiri, KRI Bima Suci dijadwalkan mulai berlayar 6 Juli 2021 lalu dan berlaku sampai dengan 2 November 2021 mendatang atau total sekitar 99 hari. Sedikitnya ada sekitar 13 destinasi yang akan disinggahi dalam rute pelayaran untuk tahun ini. Di antaranya mulai berangkat dari Surabaya, kemudian Labuan Bajo, dilanjutkan ke Tual, lalu ke Jayapura,
kemudian ke Raja Ampat, Morotai, dan terakhir kemarin bersandar di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kaltara, tepatnya di Kecamatan Sebatik, dan hari ini tiba di Kota Tarakan. Demikian, Firda. Selanjutnya, apakah masyarakat Tarakan diperbolehkan begitu untuk mengunjungi KRI Bima Suci yang saat ini sudah bersandar di Pelabuhan Lantamal Tarakan? Ya, memang untuk kedatangan KRI Bima Suci sendiri ini adalah yang kedua kalinya. Tahun lalu juga KRI Bima Suci datang di tahun 2020. Dan memang dikatakan Laksamana pertama TNI Rudi Aviantara, Wakil Gubernur Akademi Angkatan Laut, untuk masyarakat umum sebenarnya masih menunggu dari instruksi pemerintah daerah. Dan juga melihat zona dari Kota Tarakan saat ini. Namun memang kondisi Tarakan saat ini masih masuk dalam PPKM level 4 sehingga dimungkinkan masih belum bisa dibuka untuk umum. Dan untuk taruna KRI yang tiba di Tarakan hari ini rencananya akan melaksanakan kunjungan dan tabur bunga ke makam pahlawan, kemudian kegiatan bakti sosial dan koktail party. Demikian, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami dari Tribun Kaltara Anipa Usia juga sudah melakukan wawancara dengan Laksamana pertama TNI Rudi Aviantara dan juga Wakil Gubernur Akademi Angkatan Laut. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi nama latihannya ini adalah latihan dan praktek Kartika Jalakrida. Jadi mengaplikasikan teori-teori yang sudah diberikan kepada taruna tingkat 3 di Akademi Angkatan Laut untuk dipraktekkan di kapal latih KRI Bima Suci. Kapal ini berlayar selama 99 hari ke depan. Tadi udah pertengahan nih. Dari mulai Surabaya, Labuan Bajo, Tual, Jayapura, Raja Ampat, Morotai, Sebatik kemarin, sekarang Tarakan, nanti kemudian ke Ranai, Sabang, Nias, Cilacap, Bali, baru kembali ke Surabaya. Mulai tanggal 26 November sampai 26 Juli sampai 2 November 2021. Jadi intinya untuk melaksanakan latihan untuk mengaplikasikan teori-teori yang sudah didapatkan bagi mereka. Ada berapa taruna ini? Jadi sekarang itu taruna tingkat 3 Akademi Angkatan Laut jumlahnya angkatan ke-68 jumlahnya 112. Yang mengikuti pelayaran inilah Pelaut Teknik Elektro Supply jumlah 89. Sisanya 23 orang taruna Pos Marinir juga sedang berlatih pelantikan komando sebagai dasar bagi pasukan marinir. Taruna juga mendapatkan pendidikan di Baluran, Banyuwangi. Jadi secara bersamaan antara Pos Marinir, taruna Pos Marinir dengan non marinir sedang melaksanakan pendidikan pelatihan.